Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, kembali bersama saya Ghazali. Sudah siap-siap menerima materi kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang teknik penangkapan ikan. Sedikit banyaknya pasti sudah tahu ya bagaimana cara menangkap ikan. Di materi kali ini sahabat akan belajar bagaimana teknik penangkapan ikan. Yuk kita bahas satu persatu. Judul materinya teknik penangkapan ikan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ghazali, saya sarjana perikanan. Saya merupakan guru SMK di SMK Negeri 2 WA, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu Oke, materi yang pertama yaitu alat penangkap ikan, aktif dan pasif. Dalam peraturan perikanan hanya dibagi dalam dua kategori yaitu alat yang aktif dan pasif. Pada alat yang pasif, ikan harus datang dengan sendirinya, seperti dalam perangkat pada gambar yang sebelah kanan, yaitu alat feed net, gill net, dan juga beberapa tipe penangkapan dengan pancing. Sedangkan alat yang aktif seperti pada gambar sebelah kiri, yaitu alat trawl, tergantung pada keahlian operatornya. Nah, materi yang kedua yaitu ide dasar metode penangkapan dan kemungkinan distribusi dan pengembangannya. Tidak mengherankan, seiring dengan perjalanan waktu, penangkapan ikan terus berkembang dengan metode dan permasalahan yang hampir sama, dan di mana-mana masalah tersebut dipecahkan oleh para nelayan dengan cara yang hampir sama. Faktor pendorong pengembangan alat tangkap yang telah lama dikenal, seperti upaya penangkapan ikan dalam jumlah yang besar atau menangkap ikan di perairan yang lebih dalam dengan harapan memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak, sehingga mendorong dilakukannya perubahan konstruksi alat penangkap ikan. Nah, sahabat rumah belajar, pada materi ketiga yaitu teknologi penangkapan ikan. Prinsip menangkap dapat digunakan dalam berbagai cara dan kadang-kadang harus ditunjang oleh teknik penangkapan ikan yang sebagian besar didasarkan pada metode mengikat ikan tanpa harus menakut-nakuti. Konstruksi, pengoperasian alat, dan teknik penangkapan ikan dianggap sebagai bagian dari teknologi penangkapan ikan. Namun demikian, teknologi penangkapan ikan menyertakan bahan dan konstruksi alat. Sejauh hal itu disertakan pula kapal penangkap ikan dikaitkan dengan bahan jaring serat alami telah digantikan oleh serat buatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing alat penangkap ikan. Contoh seperti yang tersaji pada slide ya sahabat. Contoh yang paling baik adalah pada keberhasilan penangkapan ikan dengan gill net. Tidak mungkin terjadi tanpa menggunakan benang yang memiliki daya tampak yang rendah, bahkan transparan seperti yang terlihat pada slide ya. Sahabat rumah belajar, kita masuk pada materi keempat ya, yaitu klasifikasi alat tangkap. Nah, sahabat rumah belajar, berikut ini merupakan klasifikasinya. Pada poin pertama, yakni melukai dengan metode menusuk atau menancapkan seperti harpun dan panah. Poin kedua, tali dan pancing, dan seterusnya sampai poin ke-9 ya, yaitu gill net atau trammel net. Secara umum, kelompok utama ini mencakup semua metode penangkapan ikan yang digunakan berbagai negara di seluruh dunia. Nah, berikut contoh klasifikasi dan contohnya ya. Sahabat rumah belajar, kita masuk pada klasifikasi alat tangkap 1, yaitu metode menusuk. Menangkap contoh seperti harpun dan panah. Alat tangkap kedua, tali dan pancing, contoh pole and line dan long line. Nah, sahabat rumah belajar, ini menyimak. Siapa bakul ikan itu?
ketiga yaitu traps, contohnya seperti fitness dan waves. Kedua alat tangkap ini masuk kategori alat tangkap yang pasif ya sahabat teman belajar. Alat tangkap keempat, trawl, contohnya midwater trawl dan bottom trawl. Dan ada beberapa lagi contoh lainnya. Alat tangkap kelima, sininet, contoh dan seine dan boat seine. Kedua alat tangkap ini kategori alat tangkap aktif ya sahabat. Dan alat tangkap ini termasuk kategori alat tangkap modern. Nah, alat tangkap keenam, surong net, contoh pulse seine dan ring net. Prinsip kerja alat tangkap ini yaitu dengan cara menyimpal ya sahabat. Alat tangkap ketujuh yaitu lift net atau disebut jaring angkat. Dan yang terakhir gillnet dan trumpet yang disebut juga dengan jaring insang. Nah, trumpet sendiri merupakan jaring insang yang memiliki 3 lapis jaring. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.